Oke, selanjutnya kita lihat contoh soal untuk menyelesaikan matriks deformasi B. Nah, contohnya kita ambil sama dengan contoh penyelesaian waktu matriks statis A kemarin. Gitu ya. Nah, ada yang mau kita lihat di sini, hubungan antara matriks statis A dengan matriks deformasi B. Nah, gitu ya. Jadi soal yang sama kita lihat. Cuma perhatikan bedanya kalau di matriks matriks statis A kemarin yang kita lihat kan hubungan antara P dengan F, ya, pengaruh F pada P gitu ya. Jadi F-nya diketahui, kemudian P-nya dicari. Itulah matriks statis A yang lalu gitu ya. Nah, sekarang matriks deformasi. Ya, yang sekali lagi kalau yang kita lihat di matriks statis itu saya istilahkan pengaruh atau ya urusan laki-laki gitu ya. Nah, karena pengaruh dari F ke P. Saya anggap itu laki-lakinya pasangan dua abadi itu ya. Pasangan abadi yang dua itu. Nah, sekarang untuk matriks statis, matriks deformasi B, kita lihat urusan perempuan. Gitu ya. Seperti yang saya sudah terangkan di video sebelumnya, bahwa deformasi itu kan menunjukkan pengaruh dari X ke I gitu kan, pengaruh X ke I. Itulah matriks deformasi. Jadi artinya apa? Urusan perempuan gitu ya. Urusan pasangan dari F dan P. Cuma dibalik. Kalau kemarin pengaruh F ke P itulah matriks A, sekarang pengaruh X ke I itulah matriks B. Jadi kebalik ya. Pasangannya itu berbalikan gitu. Oke? Nah, gitu ya. Oke, jadi sekali lagi contoh soal yang sama dengan mencari matriks A kemarin, gitu ya. Cuma ini urusan perempuan. Jadi artinya apa? Oke, jadi kalau urusan matriks statis di titik B yang ada apa? P1, P2, kan gitu ya. Terus di titik C yang ada apa? P3 dan P4. Dan di titik D yang ada P5 kan? Sekarang X5. Dan di titik E, kalau kemarin P6, sekarang X6. Jadi pasangannya ya. Nah, demikian di batang. Kalau di batang kemarin, batang 1 ada siapa? F1. Ya kan? Nah, sekarang I1-nya yang kita lihat. Oke ya, jadi pasangannya, ingat ya. Terus pada batang 6, yang ada siapa? I6. Yang lalu F6 gitu kan. Dan seterusnya ya. Dari setiap batang yang kita tengok sekarang I-nya. Ya, perempuannya gitu ya. Lanjut. Jadi gitu. Jadi sekarang kita mencari pengaruh dari X ke I. Itulah matriks deformasi. Sudah ya. Jadi tetap NP sama NF sama seperti sebelumnya. Nilainya sama ya. NF 8, NP-nya 6. Oke, nah jadi seperti itu gambar. Jangan sampai salah menamai gitu ya. Yang kemarin P, sekarang semua X kita tengok. Yang kemarin F, semua sekarang I kita tengok. Gitu ya. Nah di titik A, tetap kita misalkan alfa gitu ya. Di titik A alfa, berarti di sini juga alfa. Di sini juga alfa ya. Ini alfa juga nih. Ya, ini juga. Dan seterusnya. Jadi sudut-sudut di titik-titik ini tentu sama. Yang bersebelahan, yang berseberangan ya, dan seterusnya adalah sama. Oke, jadi mengenai alfa sudah tidak ada masalah. Nah, kita lanjutkan sekarang bagaimana analisa melihat pengaruh dari X ke I, gitu ya, mencari harga I pengaruh dari setiap X. Nah, bisa juga dibalik kata-katanya ya. Oke, jadi kita mencari harga I pengaruh dari setiap X. Nah, kalau kemarin mencari harga P waktu menentukan matriks statis ya, kita lihat di titik buhul, ya kan? Kita tinjau setiap titik buhul seperti apa pengaruh F ke P, kan gitu. Sekarang mencari matriks deformasi yang kita tengok batang. Oke, batang kan punya ujung-ujungnya kan titik buhul. Contoh batang 1 ini ya, batang 1 titik buhulnya apa? A dan B. Nah, jadi kita tengok nanti batang 1 dengan maksud mencari harga E1. Oke.
Nah, seperti apa kondisi di titik A dan B, atau ada X berapa aja di situ, gitu kan? Maka kita tengoklah pengaruh X itu terhadap I yang kita cari. Gitu. Contoh, kita mencari E1, nantinya kan, kita mencari E1, titiknya kan A dan B. Nah, di A kan titik sendi, tidak ada P di situ kan? Waktu menentukan NP kan udah tahu kita. Tapi kemudian di titik B, ini kondisi yang ketiga kan? Kalau lengkapnya ada P1, X1, P2, X2 kan gitu, lengkapnya ya. Nah, tapi ini karena mencari matriks informasi yang perlu X-nya aja. Jadi di titik B ada siapa? X1 dan X2. Gitu ya. Perhatikan keterangan itu. Jadi kita mencari E1, pengaruh dari X1 dan X2. Oke. Nah, X yang lain nggak ikut, nggak berpengaruh. X3, 4, 5, 6 itu nggak berpengaruh. Kenapa? Karena X yang ada ini, yang saya sebutkan terakhir, itu bukan bekerja di buhulnya batang 1. Nah, jadi nggak ada pengaruh. Gitu ya. Sekali lagi nih, batang 1 kan titik buhulnya A dan B. Oke, X yang ada di titik B, X1 dan X2. Jadi hanya pengaruh yang ini yang mau kita tengok nanti, X1 dan X2. Pengaruh X3, 4, 5, sampai 6 tidak ada. Gitu ya. Oke. Demikian nanti mencari E2. E2 kan di batang 2. Oke. Nah, kita mencari, lihat dulu titik buhulnya, batang 2 itu titik buhulnya B dan C. Kan gitu. Nah, jadi kita cari pengaruh dari X1, X2, terus X3, X4 terhadap E2. Jelas? Nah, gitu ya. X1, X2, X3, X4 pengaruh seperti apa terhadap E2. Gitu, mencari E2. Jadi sekali lagi, tidak ada pengaruh X yang tidak bekerja di buhulnya. Gitu ya. Jadi kalau si X itu tidak bekerja di buhulnya batang itu, maka tidak ada pengaruh. Ingat ya, satu batang itu kan punya 2 titik buhul. Selalu itu ya. Satu batang mesti punya 2 titik buhul. Ujung-ujungnya itu kan. Nah, lihat di ujung-ujungnya itu, ya, di titik buhulnya batang itu ada X berapa yang bekerja. Nah, jadi hanya itu yang mempengaruhi, yang lain tidak. Oke, seperti itu keterangannya. Nah, lebih lengkapnya kita lihat gambar. Kita mulai. Kita urutkan mulai dari E1. Jadi urutan batang ya. E1, E2, E3 dan seterusnya. Nah, kita lihat sekali lagi batang 1, batang 1 mencari E1. Ada titik buhulnya A dan B. Terus di A tidak ada X, nah di B ada X1, X2. Nah, itu aja kita tengok. Oke, kita keluarkan. Kita keluarkan di sini. Oke, nah keluarkan. Menentukan E1. Kita keluarkan ya. Kita gambarkan lagi, sketsakan batang 1. Gitu ya. Ada E1, titik buhulnya A dan B. Di A tidak ada X, maka di B ada X1, X2. Sudah, ini aja mau kita tengok. Jadi X3, 4, 5, 6 tidak kita perhatikan gitu ya. Oke. Jadi kita mencari harga E1 pengaruh dari X1 dan X2. Ingat keterangan saya yang di video akhir ya, bahwa X itu kita anggap gaya. Kemudian si X itu diuraikan ya, sejajar dan tegak lurus batang. Kemudian berpengaruh adalah yang sejajar batang. Gitu ya. Oke, keterangan di atas sebelum membahas contoh ini jangan lupa. Oke ya. Nah, jadi kita lihat. Kita mau lihat pengaruh dari X1 dan X2 terhadap E1. Ya, itulah kondisi di batang 1. Nah, X1, X2 kita pisahkan. Kita analisa tersendiri, nanti hasilnya kita jumlahkan, gitu ya. Oke, keterangan yang sebelumnya di sudut ini kita kasih alfa, itu tetap kita bawa ya. Nah, terus kita lihatlah uraian dari X di setiap titik. Di titik B. Ya, uraian setiap X di titik B. Tadi ada X1, X2 kan? Nah, kita ambil satu persatu. Lihat uraian mencari uraian X1. Sudah? Uraian mencari X1, gambarkan lagi dulu. Ya, batang AB. Kita mau cari E1. Nah, yang kita tengok X1. X1 kan horizontal ke kanan, kan gitu ya. Ini dia itu. Horizontal ke kanan. Nah, kita uraikan sehingga sejajar dan tegak lurus batang gitu ya. Menguraikan gaya semester 2 udah tahu dong, ya.
sejajar dan tegak lurus. Oke, ini gaya X1-nya, uraiannya tegak sejajar batang tuh ini, tegak lurus tuh ini, gitu ya. Jadi di sini tuh tegak lurus ya, nah gitu. Oke, tegak lurus dia. Oke, kita lanjut. Maka di si X1, keterangan alfa dulu ya. Di sini kan tadi alfa. Oke ya. Maka di sini juga otomatis alfa ya. Sudut antara garis batang dengan horizontal. Garis batang dengan horizontal alfa, ini juga garis batang dengan horizontal alfa. Oke. Alfa di situ udah benar. Nah, kemudian kita lihat. Jadi tarik garis-garis sejajar, maka inilah batas harga yang sejajar batang dari X1 ya. Dan ini adalah tegak lurusnya. Nah, jadi kita lihat kalau di sini alfa, maka harga uraian di sini adalah cos ya. Ini ya. Ingat segitiga, hukum segitiga ya, sin dan cos. Jadi harga di sini alfa, maka ini adalah ini X1, maka ini adalah harga X1 cos gitu. Ya. Awas ya, jangan sampai nggak ngerti. Saya anggap udah pada ngerti dari semester 1 2 3 menguraikan gaya udah tahu mestinya kan. Nah, sehingga sin dan cos kan gitu. Oke ya. Jadi X1 ini tadi kita anggap gaya, tarik garis sejajar dan tegak lurus. Maka yang dicari atau yang diperlukan adalah yang sejajar batang. Ini dia. Nah, ini nih. Ini dia, yaitu X1 cos. Yang ini kan X1 sin. Nah, yang tegak lurus nggak kepake. Ingat, kenapa hanya yang sejajar? Karena urusannya seperti gaya batang. Gaya itu kan sejajar batang. Nggak ada gaya batang itu tegak lurus batang, nggak ada. Yang ada adalah sejajar batang. Gitu ya. Oke, jadi ini yang kita perlukan. Yang sejajar batang ini. Besarnya berapa tadi? X1 cos. Nah, itu besarnya. Terus tanda gimana? Nah, perhatikan. Kan menguraikannya di sini. Dia keluar. Si X1 cos ini keluar. Artinya menarik. Ya kan? Gaya batang menarik berarti positif kan? Nah, gitu ya. Jadi X1 cos ini nilainya positif. Itu dulu satu. X1 cos itu nilainya positif. Oke. Nah, jadi pengaruh dari X1 sudah kita dapat, yaitu sebesar X1 cos. Gitu ya, X1 sin nggak kepake tegak lurusnya. Lanjut. Sekarang uraikan atau lihat keterangan dari X2. Ya, uraian dari X2. Jadi nengoknya satu-satu ya. Kalau tadi aslinya X1 X2 di titik B. Oke. Nah, uraian dari X1 sudah kita dapatkan tadi. Yang kita dapat adalah X1 cos. Nah, sekarang X2 itu. X2 kan vertikal di titik B. Inilah dia. X2 vertikal di titik B. Oke. Nah, ini mau kita uraikan. Perhatikan sekali lagi. Maka di titik B, tarik dulu perpanjang garis tipis. Di titik B ya. Tarik ini perpanjang. Terus tegak lurusnya. Gitu ya. Nah, ini nih. Oke, itu tegak lurus ya. Jadi di sini nih tegak lurus. Oke ya. Jadi sudah kita tarik sejajar dan tegak lurusnya. Nah, kemudian kita uraikanlah si X2 itu. Tarik garis sejajar, tarik garis tegak lurus gitu kan. Nah, maka ketemulah harga yang sejajar batang tuh ini. Oh, sebentar. Alfa dulu. Alfa di sini. Ya kan, tadi alfa di titik A ini tentu harganya sama dengan di sini. Nah, di sini kita belum bisa menentukan harga uraian dari X2. Maka kita tarik, maka ini juga sama dengan alfa, gitu kan? Ini sama dengan alfa. Artinya, yang vertikal ini adalah uraian X2 cos. Gitu ya. Sementara yang sejajar batang ini adalah X2 sin. Harganya kan sama dengan di sini nih. Ini ya, sama dengan di sini. Oke, sama dengan di sini. Itulah X2 sin. Sudah? Nah, jadi sudah jelas lah harga yang X2 yang sejajar batang adalah ini. X2 sin. Sudah? Harga uraian X2 adalah X2 sin. Kenapa? Karena itulah yang sejajar batang. Ingat ya, yang dipakai adalah yang sejajar batang.
seperti halnya tadi pengaruh X1, yang kita pakai adalah X1 cos. Ada? Nah, jadi mencari X2, mana yang sejajar batang adalah harga sejajar ini, X2 sin. Nah, kemudian tanda perhatikan. Itu gaya meninggalkan titik B. Tempat kita membahas ya kan. Nah, jadi meninggalkan titik B, tempat dia bekerja, berarti tarik. Gitu ya. Kayak batang tarik positif. Gitu. Sudah? Nah, yang tegak lurusnya X2 cos nggak kepake. Karena yang tegak lurus. Sudah? Jadi yang kepake adalah yang sejajar batang. Nah, jadi sekali lagi, harga E1, pengaruh dari X1 adalah X1 cos. Positif. Karena tarik ya. Nah gitu ya. Pengaruh dari X1 ke E1 adalah X1 cos. Itu yang sejajar batang. Terus nilainya positif. Dan yang pengaruh X2. Ini tadi X2. Yang sejajar batang adalah X2 sin. X2 sin. Itulah yang sejajar batang kan. Nah terus dia tarik. Artinya nilainya positif. Oke. Maka kita simpulkan. Ini dia. Bahwa X1 I1 maaf. I1 adalah sama dengan X1 cos alpha tambah X2 sin alpha. Itu yang positif tadi. Oke, nah cos itu kan 0,8, sin 0,6. Jadi harga I1 adalah 0,8 X1 tambah 0,6 X2. Itulah harga X1. Hanya pengaruh X1 dan X2. X3, 4, 5 sampai 6 tidak ada pengaruh. Gitu ya. Jadi pengaruh dari X sudah kita bahas. Pengaruh dari X1, X2 terhadap E1 sudah kita bahas. Selesai ya. Nah, pegang dulu tuh. Lanjut. Kalau pun mau kita masukkan ke tabel, maka udah disiapkan kian tabelnya. Tabelnya mana? Nah, disiapkan tabel seperti ini. Gitu ya. Disiapkan tabel matriks deformasi B. Jadi lihat B itu kan NF kali NP. Gitu ya. NF kali NP. Berarti dimensi B adalah 8 kali 6. Untuk contoh yang kita bahas ini ya. Oke, 8 kali 6. Jadi, siapkanlah tabel. Itulah tabel matriks ini. Siapkanlah tabel yang kolomnya, ini ya. Kolomnya ini nanti, itu adalah harga X semua. X1, X2 sampai X6. Gitu ya. Sementara yang baris, itu adalah untuk, maksud saya, dimensi E, itu untuk baris. Sebanyak NF tadi kan. Jadi ada E1, E2, E3, dan seterusnya sampai E8. Gitu ya. Nah, udah disiapkan kian itu. Nah, jadi udah masuk tadi harga E1 udah dapat. E1 sebesar 0,8 X1 tambah 0,6 X2. Masukkanlah ke tabel. Jadi ini ya. Harga E1 sebesar 0,8 X1. Jadi X1-nya keluarkan ya kan. Jadi 0,8 sini, tanda jangan salah. Kalau plus ya plus, kalau min ya min gitu kan. Terus tadi X2 0,6. 0,6 X2. Jadi 0,6-nya masukkan sini, X2-nya udah dikeluarkan, kan gitu. Nah gitu ya. Pengaruh X1, X2 sudah. X yang lain nilainya kan 0. Ya kan, tidak ada pengaruh. Sesuai yang kita dapat tadi di hasil I1. Ini ya. Tidak ada pengaruh X3 sampai X6. Udah. Nah, jadi baris pertama dari matriks deformasi sudah kita lengkapi nih. Ini ya, sudah kita lengkapi. Itulah baris pertama. Nah, berikutnya mencari E2 untuk baris 2. Mencari E2 baris 2, kita lihat analisa batang. Saya keluarkan dulu. Nah, kita lihat sekarang harga E2. Harga E2 kita gambarkan dulu batang 2. Seperti apa tadi batang 2-nya? Kita lihat dulu nih. Batang 2. Ya kan? Batang 2 titik buhulnya apa? B dan C. Gitu ya. Batang 2 titik buhulnya B dan C. Terus di titik B ada X berapa? X1, X2. Di titik C ada X3, X4. Masukkan ini semua. Gitu ya.
Jadi batang 2 mencari E2, titiknya B dan C, di B ada X1, X2, dan di C ada X3, X4. Nah, gambarkanlah itu. Ini dia. Gitu ya. Jadi sudah digambarkan pada batang 2 mencari E2, terus ada X1, X2 di titik B, ada X3, X4 di titik C. Nah, oke. Nah, selanjutnya seperti bahasan sebelumnya, harga E2 itu hanya dipengaruhi oleh X yang sejajar batang. Gitu ya. Harga E di batang itu hanya dipengaruhi oleh X yang sejajar batang. Itu maka tadi waktu membahas batang 1, gitu kan? Waktu membahas batang 1 tadi ini, kita cari uraian dari X1, X2, kemudian kita ambil siapa? Tentu X yang sejajar batang. Gitu ya. Ingat, konsepnya adalah konsep gaya batang. Gaya batang itu mesti sejajar dengan batang. Nggak ada gaya tegak lurus batang. Itu nggak dikatakan sebagai gaya batang. Gitu ya. Nah, jadi itulah dia. Di batang 2 mencari E2, titik buhulnya B dan C, terus X-nya ada X1, 2, dan 3, 4. Nah, lihat bahwa yang sejajar batang E2 atau sejajar batang 2 ya, mencari E2, itu X yang sejajar siapa? Adalah X1 dan X3. Gitu ya. Udah? X yang sejajar batang 2 adalah X1 dan X2. X1 dan X3. Sementara X2 dan X4 ini kan tegak lurus batang. Ya, vertikal. Dalam hal ini tegak lurus batang ya. Jadi tidak ada pengaruh kalau yang tegak lurus batang. Sudah? Maka kita lihat harga E2 adalah sama dengan, gitu kan? Nah, kita lihat pengaruh X1 jelas ada. Nah, tinggal tanda. Nah, si gaya itu menuju titik atau sama dengan menekan. Sudah? Ingat ya, X itu kan horizontal ke kanan, yang vertikal ke atas. Positif selalu ya. Nah, tapi terhadap titik B sekarang si X1 menekan. Jadi nilainya adalah min X1. Menekan deh ya. Sementara X3 di titik C, dia arahnya keluar, artinya meninggalkan titik C, artinya gaya tarik gitu ya. Maka artinya tandanya adalah positif. Perhatikan tuh, kalau mencari E harus jelas dulu mana yang sejajar batang. Oke, baru lihat yang sejajar batang tadi apakah menekan atau menarik. Menekan atau menarik. Nah, itu mempengaruhi tanda gitu kan. Kalau dia menekan negatif, kalau dia menarik positif. Gitu. Itulah harga E2 sebesar min X1 tambah X3. Sudah? Nah, sekarang kita masukkan tabel yang sudah disiapkan tadi. Kita mencari E2. Ini ya. Lihat tabel E2. Kan tadi E2 sama dengan min X1 tambah X3. Ya. Min X1 tambah X3. Jadi pengaruh X1 adalah min 1. Ya, min 1 kali X1 kan min X1. Ya, inilah dia. Terus pengaruh X3 1. Artinya 1 kali X3 adalah X3. Jadi bukan desimal. Gitu ya. Nah, min 1 dan 1. Pengaruh X2 tadi kayak mana? 0. Nggak ada kan? Terus pengaruh 4, X4, 5, 6 juga 0. Sudah? Nah, seperti itulah harga E2 pengaruh dari setiap X. Sudah? Nah, itu harga E2. Terus kita lanjut mencari harga E3. Mencari harga E3. Oke, kita lihat batang 3, gitu kan? Kita lihat batang 3. Kayak mana tadi batangnya? Ini. Batang 3, ini ya. Mencari E3. Titik buhulnya apa? C dan E. Terus di C ada X berapa? X3 dan X4. Terus di titik E ada berapa? X apa? X6. Sudah? Bawalah kondisi itu sehingga sekarang kita lihat gambar. Ya, menentukan E3. Sudah? Menentukan E3 ada X berapa tadi? Di C ada X34 dan di E ada X6. Udah. Terus mana yang sejajar batang?
yang sejajar batang adalah X4. Ingat ya, sejajar. Bukan horizontal, bukan vertikal atau miring, tidak. Tapi yang sejajar batang yang kita perlu. Nah, jadi batangnya kan vertikal. Yang sejajar tentu yang vertikal juga. Nah, yang vertikal siapa? X4. Terus X4 kayak mana kondisinya? Menarik dia. Iya kan? Meninggalkan titik. Artinya nilainya positif. Maka E3 adalah sama dengan X4. Sudah? Jadi hanya pengaruh X4. Pengaruh X1, 2, 3, dan seterusnya nggak ada. Oke, ingat. Yang perlu adalah yang sejajar batang. Terus tandanya, lihat. Dia meninggalkan titik atau menuju titik. Kalau meninggalkan, positif. Kalau menuju, negatif. Oke. Nah, harga E3 masukkan ke tabel. Hanya pengaruh X4 tadi ya. Nah, maka kita masukkan ke tabel. X3 ini, gitu ya. X3 ini pengaruh X4 aja ini. Jadi X4-nya keluarkan, tinggal 1 kan gitu, ya. Jadi 1 di sini. Pengaruh X1, 2, 3 dan pengaruh X5, 6 tidak ada. Maka artinya itulah harga E3. Gitu ya, tabel perhatikan. Maka E3 adalah seperti ini. Baris E3 ini. Nah, gitu ya. Oke, demikian mencari harga E3. Selanjutnya menentukan E4. Menentukan E4. Menentukan E4, lihat batang 4. Menentukan batang 4, lihat batang 4. Lihat, batang 4. Kita mencari E4 ya kan? Oke, batang itu buhulnya apa? A dan D. Ya, batang 4 buhulnya A dan D. Terus di titik A ada X enggak? Enggak ada kan? Terus di titik D ada X, yaitu X5 horizontal ini. Oke, nah itu keluarkan. Jadilah gambar ini. Menentukan E4. Oke, jadi batang 4 kita mencari E4. Terus X yang ada X5 horizontal di titik D. Nah, dia terpakai jelas. Kenapa? Sejajar batang. Terus lihat tandanya. Nah, dia meninggalkan titik D ya. Artinya tarik atau positif. Jadi E4 adalah sama dengan X5. Nggak ada X yang lain, tapi dia langsung berpengaruh. Kenapa? Karena horizontal sejajar batang. Dan tarik karena tandanya gayanya keluar gitu ya. Nilainya positif. Nah gitu, harga E4 sudah dapat sebesar X5. Dah, bawa ke tabel. Nah ini mencari E4 gitu ya. Hanya pengaruh X5. Jadi X5-nya keluarkan, tinggallah satunya di sini. Pengaruh X yang lain ya 0, gitu kan? Karena cuma 1 X yang bekerja di buhulnya batang 5. Batang berapa tadi? Batang 4 ya. Sorry, batang 4 ya. Jadi hanya pengaruh X5. Demikian mencari E4. Lanjut, kita mencari E5. Mencari E5, lihat batang 5. Batang 5 ini nih. Sudah? Batang 5. Kita mau mencari E5. Terus titik buhulnya apa? D dan E. Gitu ya, batang 5 buhulnya adalah D dan E. Terus ada X berapa di buhul itu? Kita lihat di titik D tadi ada X5. Sementara di titik E ada X6. Jadi X yang lain jangan ditengok ya. Hanya yang bekerja di buhul itu aja. Oke ya, batang 5 buhulnya D dan E. Di D ada X5, di E ada X6. Pindahkanlah itu. Nah, jadi pindahkan. Inilah gambarnya. Menentukan E5. Sudah? Batang 5. Di D ada X5, di E ada X6. Dua-duanya sejajar batang. Berarti dua-duanya kepake nih. Gitu ya. X5, X6 sejajar batang berarti kepake. Nah, kita tengok. E5 sama dengan pengaruh X5 gimana? Nah, dia menekan. Ya kan? Menekan titik. Berarti negatif. Sementara X6 dia menarik titik E. Jadi keluar dia menarik. Artinya nilainya positif. Jadi artinya E5 sama dengan min X5 tambah X6. Udah? Dua harga mempengaruhi E5 yaitu X5 dan X6 dengan tandanya masing-masing.
Nah, kita bawa ke grafik, tabel. Ini. Jadi E5 ya, E5 yang berpengaruh hanya X5, X6. Pengaruh X5 min, pengaruh X6 positif. Pengaruh X1 sampai X6, X4 tidak ada kan? Jadi 0 semua ini 4 ini. Nah, inilah harga E5. Ya, harga E5 sudah didapat, sudah dimasukkan ke tabel, sudah selesai. Berikut mencari E6. Mencari E6, lihat batang 6. Batang 6 kan titik buhulnya apa? B dan D. Ini ya, batang 6. Kita mencari E6, titik buhulnya adalah B dan D. Nah, di titik B tadi ada X1, X2. Sementara di titik D ada X5. Ya, masih kepake tuh. Oke, itu kondisi batang 6. Kita pindahkan. Nah, ini batang 6 mencari E6. Kondisinya ya, titik buhulnya B dan D. Di B ada X1, X2, terus di D ada X5. Yang perlu siapa? Yang sejajar batang, yaitu X2. Cuma ini ya, yang 2 ini kan tegak lurus batang ya. Nah, yang kita perlu yang sejajar batang berarti hanya X2. Lihat yang sejajar ya. Nah, sementara X2-nya kita lihat terhadap titik dia meninggalkan. Ya, meninggalkan artinya tarik. Artinya nilainya positif. Nah, jadi kita tulis di sini I6 sama dengan X2. Gitu ya, I6 sama dengan X2. Oke, nah kita pindahkanlah ke tabel tadi. Tabel B. Nah, kebetulan saya nggak lengkapi, biar kamu lengkapi di rumah. Tapi udah jelas ketemu harga I6 sebesar X2. Nah, kemudian mencari E7. Menentukan E7. E7. Mana E7? Dari gambar ini. Batang 7. Titik buhulnya B dan E. Ya, B dan E. Nah, maka di B ada X1, X2. Terus di E ada X6. Gitu ya. Jadi bolak-balik. Kalau terpakai titiknya, ya keluar X-nya yang ada. Berulang-ulang gitu ya. Oke, jadi batang 7 ada X1, X2, dan X6. Pindahkanlah kemari. Inilah dia. Gitu ya. Jadi ada batang 7, X-nya X1, X2 di titik B. Terus ada X6 di titik I. Ya, sekalian kelengkapan sudut yang sudah kita misalkan, ya dipakai. Ya, sudut alfa itu. Oke. Nah, kemudian kita mau lihat satu persatu pengaruh setiap X terhadap I7. Maka diuraikan. Seperti ini ya. Ini untuk mencari pengaruh X1. Ini nanti mencari pengaruh X2. Dan yang di bawah mencari pengaruh dari X6. Oke. Nah, kita uraikan dulu masing-masing. Pengaruh X7. Maaf, pengaruh X1 pada batang 7 atau E7. Kita lihat si X1-nya. Nah, perhatikan ya. Udah saya uraikan tadi waktu mencari E1. E7 kita terangkan lagi. Ini ya. Horizontal dari titik B ada X1. Nah, kita mau uraikan ini. Maka kita perpanjang terus sambil tegak lurusnya. Ya, sejajar batang dan tegak lurusnya. Awas arah jangan berubah ya. Kalau ke kiri udah lain lagi keterangannya nanti. Nah, ini jangan lupa X1 itu ke kanan dalam hal ini karena positif, ya kan? Oke. Nah, maka udah kita tarik tegak lurusnya. Ini tegak lurus, jangan lupa di sini ya. Tegak lurus. Nah, jadi setelah kita taruh sedemikian, sudut jangan lupa. Ini kan sini alfa nih. Di sini alfa, maka sudut yang berseberangan juga alfa. Oke. Nah, setelah kita uraikan, inilah uraian X1 yang tegak lurus, ini yang sejajar, gitu kan? Tegak lurus dan sejajar. Nah, kalau di sini alfa, berarti yang ini adalah cos, ya kan? Kalau ini alfa berarti ini yang cos. Terus harga yang ini kan sama dengan sini atau sin, gitu ya? Sama dengan sini tuh. Ya kan? Harga batang ini dengan di sini sama. Berarti X1 sin. Oke, itulah ini, sama ya. Jadi inilah X1 sin. Oke. Nah, yang kita pakai yang sejajar. Berarti X1 cos. Ini nanti kepake. Yang X1 sin nggak kepake. Kenapa? Karena dia tegak lurus batang.
Gitu ya. Jadi yang kepake yang sejajar batang uraiannya adalah X1 cos. Nah, terus perhatikan. Dia menekan ke dalam ya. Dia bukan keluar, tapi ke dalam. Artinya, nilai X1 cos ini adalah negatif. Nah, jadi kita lihat I7, kita taruh ya. Pengaruh X1 cos sudah kita cantumkan, yaitu min. Ini X1 dulu ya. Oke, X1 cos. X1 sin tadi tegak lurus, nggak kepake. Nah, jadi gitu. Uraian dari X1 sudah kita selesaikan. Terus uraian dari X2 ya, uraian dari X2 ya, X2 vertikal di titik B kan ya, X2 vertikal titik B. Terus seperti yang tadi, tarik garis sejajar, tarik garis tegak lurus ya, putus-putus ini kan. Nah, kita tempat menguraikan gaya nanti sudah. Jadi tarik yang ini sebatas garis-garis sejajar ini ya, ini garis-garis sejajar ini itulah menentukan batas dari uraian horizontal vertikal tadi. Nah, jadi kita tarik dari ujung gaya X2 kemari, maka itulah batasnya. Nah, terus kita lihat dari awal tadi kan ini alfa ya. Di sini alfa. Terus yang berseberangan adalah adalah di sini ya. Ini tadi alfa, ini alfa ya. Maka yang berseberangan adalah ini. Oke, sudah ya. Nah, jadi kemudian yang ini berapa nih? Yang ini adalah 90 kurang alfa kan gitu kan? Karena tegak lurus nih. Nah, ini 90 kurang alfa. Oke, terus tarik garis dengan X ini adalah berarti sama dengan alfa. Gitu ya. Oke, sama dengan alfa. Dan seberangnya ini apa? 90 kurang alfa. Oke, jadi yang alfa aja kita pakai. Maka kemudian kita lihat uraian dari X2 yaitu ini dan ini. Yang ini berarti cos ya. Ya, ini alfa ini berarti ini cos. Sementara yang harga yang ini adalah sama dengan sini kan? Sin. Ya, harga ini sama dengan di sini, sin. Dah. Nah, selanjutnya seperti yang tadi, yang tegak lurus ini yang sebesar X2 cos ini yang nggak kepake karena tegak lurus ya. Yang kepake yang sejajar, itulah X2 sin. Oke, X2 sin yang kepake sejajar batang. Terus kemudian kita lihat tanda. Dia arahnya ke atas atau keluar atau menarik, gitu kan? Maka nilainya positif. Ya, jadi pengaruh X2 ke I2 adalah yang uraian sejajar batang ya, sebesar X2 sin. Dan nilainya positif. Gitu ya, nilainya positif. Maka kita taruh kemarin persamaan ya. Jadi tadi I7 sudah ada pengaruh X1 kan min cos alfa. Terus yang pengaruh X2 sekarang sin dan tandanya plus. Ya, pengaruh X2 sudah kita masukkan, yang sejajar batang adalah X2 sin. Lanjut. Kita sekarang mencari pengaruh X5 tadi, X6 ya. X6. Kan di titik I ada X6. Maka si si X6 kita taruh di sini tegak lurus kan? Tegak lurus batang ya. Baru kemudian uraikan. Jadi tarik garis tegak lurus dan sejajar perpanjang. Ingat alfa, ini alfa. Aslinya kan sini alfa ya. Terus yang sudut yang berseberangan ini juga alfa. Oke, berarti ini adalah 90 kurang alfa. Udah? Nah, jadi ini alfa, ini tadi X6-nya. Maka uraiannya yang ini adalah cos ya. Cos. Sementara ini X2 sin adalah sama dengan sini. Ya kan? Sama dengan sini kan? Jadi X2 sin. X6 sin. Ya, X6 sin. Sudah jelas yang X6 sin nggak kepake. Karena apa? Karena tegak lurus batang. Jadi yang kepake yang mana? Adalah X6 cos. Ini yang sejajar batang ya. Dan tandanya positif. Karena dia keluar ya, meninggalkan atau menarik titik. Nah, X6 cos positif. Itulah pengaruh X6. Yang sejajar batang ya. Masukkanlah ke tabel. Ke persamaan. Jadi pengaruh harga I7, pengaruh X6 adalah X6 cos. Sudah lengkap sudah. Semua X sudah kita analisa. Pengaruh X1, 2, dan X6. Dan harga ini adalah di sini. Nah, kemudian cos dan sinnya ganti. Jadi yang cos tadi 0,8. Jadi di sini min 0,8 X1. Terus yang sin kan
0,6. Jadi 0,6 X2. Terus yang cos di 0,8. Harga positif. Inilah dia. Jadi lengkap sudah harga I7. Sama dengan min 0,8 X1 tambah 0,6 X2 tambah 0,8 X6. Itulah harga I7. Ya. Jadi udah jelas ya, kalau batang miring pasti ada sin cosnya, pengaruh sin cos gitu ya. Tapi kalau batang horizontal vertikal tadi nggak ada sin cos, karena antara 0 dan 1 aja gitu ya, kalau dia batangnya vertikal horizontal. Jadi batang itu yang miring yang punya harga sin cos. Lanjut mencari E8. Nah, mencari E8. Tadi E8 adalah ini, titik buhulnya adalah D dan C gitu ya. Titik buhulnya D dan C, batang 8 itu ya. Terus di C ada X3 X4 ya. Di C ada X3 X4, di D ada X5. Oke, itulah yang mau kita bawa jadi kemari. Nah, batang 8 mencari E8. Di C ada X3 4, di D ada X5. Sudut yang sudah kita tentukan jangan lupa, sini alfa, sudut berseberangan juga alfa, kan gitu kan? Nah, sudah kita tentukan titik buhul dan X-nya, kemudian kita uraikan satu persatu. Si X kita uraikan. Mulai dari menguraikan X3. Ini ya. X3 kan horizontal. Ini alfa. Ini juga alfa. Ya. Oke, uraikanlah sejajar dan tegak lurus batang. Gitu. Maka yang terpakai adalah uraian cos gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah harga cosnya yang kepake ya. Jadi X3 cos alfa yang sejajar batang. Kalau yang tegak lurus tadi X3 sin, nggak kepake ya. Nah, X3 cos tadi sejajar batang, terus dia meninggalkan titik. Menarik ya. Menarik atau meninggalkan titik berarti nilainya positif. Nah gitu. Jadi pengaruh X3 adalah X3 cos alfa, nilainya positif. Pegang dulu tuh. Baru kemudian mencari X4. Mencari X4. Lihat keterangan. Jadi X4 kan vertikal. Di sini alfa. Ya. Sini alfa berarti ini juga alfa. Gitu kan. Terus kemudian uraikanlah sedemikian, udah nggak usah sepanjang lebarkan lagi ya, sejajar dan tegak lurus. Ada posisi di sini, arti ini alfanya ya. Awas permainan sudut jangan sampai salah ya. Jadi tadi kan alfa, jadi ini 90 min alfa, ini adalah alfa. Jadi berdasarkan ini adalah cos. Terus harga ini ada di atas ini sama ya, sinnya kan. Oke, jadi yang kepake adalah sejajar batang X4 sin. Terus dia arahnya keluar dari titik, meninggalkan titik, atau nilainya positif. Dah, jadi X4 adalah X4 sin yang berpengaruh. Lanjut yang terakhir di titik D. Di titik D ada X5. Ya, posisinya sudah kita tahu seperti ini, horizontal gitu ya. Nah, tadi sudut alfa di sini. Uraikanlah sedemikian rupa yang sejajar batang dan tegak lurus. Gitu ya. Sudah diuraikan, maka yang sejajar ini adalah nilai cosnya, ya kan, nilai cos. Sementara yang vertikal ini sama dengan di sini adalah sinnya, gitu ya. Jadi nggak kepake yang vertikal, yang tegak lurus. Jadi yang kepake adalah yang sejajar X5 cos. Nah, terus perhatikan tanda, dia menekan menuju titik, bukan meninggalkan kan gitu. Oke, jadi dia menuju titik, artinya nilainya negatif. Gitu ya, nilai dari X5 cos ini adalah negatif karena menuju titik, menekan gitu ya. Oke, jadi itulah uraian dari X3, 4 dan X5. Masukkanlah ke persamaan ini ya, maka X8 adalah min X3 cos ini ya, yang tadi nih yang kepake kan, kok min sih, oh enggak, positif X3 cos ini ya. Terus X4 yang kepake berikutnya adalah X4 sin. Iya kan? X4 sin. Nah, X4 sin. Ini dia itu. Uraian sejajar batang dalam X4 sin dan tarik. Dah. Terus X5-nya gimana? X5 adalah min
X5 cos. Karena ini tadi urainya kan sejari batang dan menekan. Jadi nilainya negatif, gitu ya. Jadi harga E8 sudah didapat. Sudah, tinggal ganti cos dan sinnya. Cos itu 0,8, sin itu 0,6. Seperti itu harga dari E8 yang terakhir. Cuma di sini saya nggak lengkapi di tabel mulai E6 sampai E8. Lihatlah di modul yang sudah saya kirimkan, halaman 13, pembahasan matriks deformasi. Lengkap sendiri ya. Nah, jadi matriks B sama matriks A sudah kita selesaikan. Oke. Nah, ada pertanyaan saya nanti setelah modul ini video ini saya kirimkan, ada pertanyaan saya. Oke. Pertanyaan harus dijawab nanti di masih bingung memang saya. Harusnya kita udah pakai si padi ya. Harusnya sudah harus si padi. Oke, saya yakin kalian sudah belajar semua mengenai si padinya. Oke, demikian mencari matriks deformasi dulu. Kalian pelajari betul-betul ya, mencari A, mencari B. Nanti ada pertanyaan saya, apa yang mau saya tanyakan lihat nanti gitu ya. Oke. Ya, terima kasih. Sampai di sini dulu.